Sesi inversion kali ini akan diadakan oleh beberapa rundown. Yang pertama itu pembukaan, kemudian ada pemaparan materi sesi pertama, sesi tanya jawab, pemaparan materi sesi 2, sesi tanya jawab berikutnya, dan penutupan. Mekanisme bertanyanya harap menuliskan di kolom chat nama, dan menyampaikan secara lisan. Proses tanya jawab berlangsung selama 3 menit. Pembicara kali ini kita sudah kehadiran dua pembicara yang sangat hebat, yaitu Bapak Jabar selaku dosen di Departemen Geoscience Universitas Indonesia. Kemudian sudah juga bergabung bersama kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Hendra Gunawan selaku Kepala Subbidang Mitigasi Gunung Api Jawa Sumatera atau PMBG SDM, dan Kepala Balai Konservasi dan Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG PSDM. Selanjutnya mungkin kita akan mulai saja sesi inversion kali ini. Kepada pembicara pertama yaitu Bapak Gama Abdul Jabar, dipersilakan. Ya, terima kasih Sadat. Sebelumnya terdengar ya suara saya? Terdengar Pak Gama. Oh ya, siap. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Hendra dan salam kenal Pak. Terima kasih sudah berkenan bergabung di acara ini, inversion dari teman-teman SIG UI, student chapter ini, untuk berbagi mengenai masalah sinabung. Sebelumnya sebenarnya saya awalnya diminta untuk berbicara mengenai sinabung, tapi sebenarnya ya sekalian disclaimer bahwa saya sebenarnya tidak ada pengalaman mengenai riset di sinabung dan secara langsung. Jadi saya lebih baik mengundang yang benar-benar involved di sinabung, dan alhamdulillah Pak Hendra Gunawan bisa bergabung dan mungkin akan berbagi sangat detail nanti mengenai sinabung. Dan yang akan saya sampaikan di sini mungkin hanya semacam sedikit pemantik saja mungkin ya kira-kira, atau juga beberapa hasil bacaan saya dari berbagai makalah, dan juga mungkin kita akan lihat jalan-jalan sedikit melihat gimana sih sinabung itu dari berbagai foto dan juga dari Google Earth. Kita akan lihat seperti itu. Oke. Mohon izin Pak Hendra, saya akan memulai. Sebelumnya sudah terlihat ya apa yang... Ya, sudah Pak. Ya, ya kita tahu ini adalah aktivitas sinabung. Kalau tidak salah ini di tahun sekitar 2016 atau mungkin bisa dikoreksi nanti oleh Pak Hendra. Dan ini memang salah satu ciri khas dari sinabung adalah block and ash flow-nya, di mana ada abu vulkanik yang meledak akibat ada salah satu faktornya adalah dome collapse yang tumbuh di puncak sinabung. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sinabung, ini data yang saya dapatkan dari juga sebenarnya lebih banyak dari makalah-makalah yang dibuat oleh Pak Hendra di tahun 2019. Ini data juga salah satu saya dapat dari Global Volcanism Program, bahwa ya Gunung Sinabung salah satu yang gunung api aktif, stratovolcano, yang aktif di peristiwa Sen dan Holocene. Dan kalau kita lihat di peta yang ada di sebelah kiri ini juga saya dapat dari Pak Hendra, kita lihat ada banyak sekali morfologi punggungan lava itu yang berwarna-warni. Kemudian juga ada beberapa endapan piroklastik yang berwarna, tonnya berwarna hijau. Ada salah satu contohnya mungkin itu QSP8. Jadi memang tipikal, kalau teman-teman tahu stratovolcano adalah dia karakteristiknya adalah bergantian antara aliran lava, kemudian aliran piroklastik dan lain. Dan di sinabung kita lihat di sini sangat jelas terlihat deposit lavanya yang seperti seperti pasta gigi dan
ya pasti yang dialirkan dan seperti menguntuk punggungan-punggungan itu. Dan mostly komposisinya sekitar andesitik dan dasit, tapi di beberapa makalah juga disebut sampai ke basaltik andesit komposisi magmanya. Nah, kalau kita lihat juga apa yang menarik dari Sinabung, nah ini adalah tahun 2020 dan bulan lalu itu sebenarnya adalah mungkin kalau bisa dibilang ada ya, satu dekade diubahnya status Sinabung dari yang tadinya tipe B kemudian menjadi tipe A di tanggal 29 Agustus 2010. Nah, kalau kita lihat kenapa yang menarik dari Sinabung adalah dia tidak ada record erupsinya secara historis setidaknya selama 400 tahun terakhir gitu. Nah, kemudian di tahun 2010 Sinabung itu kemudian meletus di tanggal awalnya itu 27 Agustus 2010 yang mengeluarkan erupsi freatik. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sebelumnya dia bukan tidak ada aktivitas sama sekali, tapi di kraternya ada aktivitas berupa aktivitas avatara. Kalau kita lihat di gambar yang B itu kita bisa lihat ada masih sulfur di atas itu, artinya memang sebenarnya diaktif tapi tidak ada catatan erupsi dalam sejarah sejak tahun 1600, makanya diklasifikasikan sebagai gunung api tipe B. Tapi di tahun 2010 di Agustus tanggal 27 dia kemudian erupsi secara freatik, dan di 29 Agustus kemudian PVMBG menggantinya, mengubah status Sinabung dari tadi tipe B menjadi tipe A. Ini menarik karena ini 2020 mungkin ini satu dekade sejak digantinya status Sinabung dari tipe B ke tipe A. Nah, salah satu yang khas juga yang menarik dari Sinabung adalah di gambar 7 itu, yaitu ada erupsi yang twin kolom kembar erupsinya di tahun, kalau tidak salah ini di tanggal sekitar 30 Agustus atau berapa 2010 yang mengeluarkan aktivitas mulai memunculkan interaksi magmatiknya. Nah, ini juga yang menarik, ini gambar saya dapatkan dari Wikimedia Commons. Ini adalah salah satu koleksi dari Tropen Museum dari Belanda yang gambarnya sudah didedikasikan untuk publik, makanya statusnya dari public domain, dan kita bisa lihat, ini saya lupa di tahun berapa, tidak dijelaskan sebenarnya, tapi ya, di kawah puncaknya itu kita bisa melihat ada semacam lava dome yang tipenya ada tipe pelean, yang seperti spine atau seperti ujungnya lancip. Ini sekitar tahun, ya mungkin masih Belanda masih ada di Indonesia. Ini juga beberapa foto koleksi Tropen Museum yang saya dapatkan. Ini volcanic spine. Jadi ini volcanic spine itu seperti ini ya, viscous lava, yang artinya lava yang sangat viskos yang tumbuh secara vertikal. Nah, kayak bentuknya seperti monolit ini ditemukan di Sinabung. Ini juga koleksi dari Tropen Museum. Mungkin sekitar tahun 1920 didapatkan. Jadi sudah ada yang menaiki ke atas sana. Ini juga masih, ini sekitar 1920 sampai 1925 mungkin dari Sinabung. Nah, kemudian ini juga setelah pasca 2010 itu Sinabung terus aktif sampai terakhir tahun 2020 ini masih, mungkin sekarang masih terakhir saya lihat masih erupsi. Jadi yang sebelumnya dorman mungkin selama lebih dari 400 tahun, kemudian 2010 aktif, dan sampai sekarang dia tetap secara periodik mengeluarkan magma di dalamnya, dan karakteristiknya cukup eksplosif. Yang karakteristiknya salah satunya adalah area piroklastik yang dipicu oleh runtuhnya dom dari kawahnya. Nah, yang menarik juga dari Sinabung, salah satunya ini saya kutip dari Pallister tahun 2019, adalah unusual aspect of Sinabung eruption itu adalah
ada transisi, nanti mungkin lebih detail oleh Pak Hendra, di sekitar di tahun 2014, dari tadinya berupa lava dome yang tumbuh di kawah, kemudian mengalami transisi, mengeluarkan aliran lava. Jadi tadinya hanya sumbat lava di sekitar kawah, kemudian mengalami transisi, si sumber aliran lava ini mengalir di lereng tenggara dari Sinabung. Nah, yang menarik lagi dari lava flow ini adalah munculnya ini, lava front dan lava flow margin collapse. Artinya yang kemudian memicu munculnya block and ash pericardic flow dan surge tadi. Jadi kalau biasanya kita lihat Merapi dari dom aliran piroklastik itu muncul ketika sumbat lavanya runtuh, tapi ketika di Sinabung kita melihat satu fenomena yang unik di mana aliran piroklastik itu dipicu dari semacam tubuh lava. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri itu ada tubuh lava. Nanti mungkin akan saya lihat morfologinya di slide berikutnya. Itu dia kolaps, kemudian memicu munculnya aliran piroklastik dan block and pericardic flow. Bahkan Pallister menyebut mungkin ini diajukan sebagai Sinabung type eruption. Nah, sekarang kalau kita lihat Sinabung, kalau kita main-main sedikit lah dengan Google Earth, kemudian ada, saya lupa fiturnya apa, di atas itu ada fitur time machine di Google Earth. Kita bisa lihat gimana Sinabung itu dari sebelum 2010, kemudian sampai ke terakhir mungkin yang saya dapatkan itu dari sampai 2019. Nah, kita sedikit jalan-jalan, nanti mungkin fenomena detailnya atau geophysical aspek atau geological aspek lebih detailnya akan dijelaskan Pak Hendra. Nah, ini saya dapatkan gambar yang tercatat di Google Earth itu tanggal 17 Januari 2010. Artinya ini sebelum aktivitas pertama di Agustus 2010. Jadi ini sebelum ada erupsi pertama sejak Sinabung ini tidak menunjukkan aktivitas erupsinya. Ini kalau yang di atas puncak ini mungkin ini hanya awan saja. Jadi memang tidak ada aktivitas seperti kerucut gunung saja seperti biasa. Nah, kemudian kalau kita geser lagi Google Earth-nya ke waktu berikutnya, ini di 13 September 2010, ini mulai ada perubahan secara visual. Jadi mulai muncul, itu mungkin ada sedikit di sebelah kanan agak ke atas gambar, ada sedikit abu tipis. Nah, ini adalah gambar setelah Sinabung pertama kali erupsi di 27 Agustus 2010. Nah, ini 13 September, jadi mulai muncul ada mungkin fitur jatuhan piroklastik di sebelah lereng tenggaranya. Ini yang pertama, erupsi pertama di 2010. Gitu. Nah, di 2010 salah satu karakteristiknya adalah pertama itu erupsinya sifatnya freatik, artinya tidak ada juvenile atau magma yang ikut keluar di sana, hanya konten gas dan mungkin sisa-sisa volatil di atas magma chambernya. Nah, kalau kita geser lagi, si time itu di Google Earth itu kita akan dapatkan tanggal 23 Januari 2014. Kita bisa dapatkan foto yang merekam bahwa di saat itu Sinabung mengalami erupsi yang cukup besar ya, eksplosif. Nah, ini menandai sebenarnya di 2013 itu mungkin mulai muncul perubahan karakteristik dari si Sinabung. Ini dapatkan informasinya dari makalah Pak Hendra bahwa di 2013 sampai sekarang Sinabung itu dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama adalah phreatomagmatic phase. Jadi ini kalau kita lihat ini mungkin kalau 23 Januari ini sudah masuk ke fase ketiga, yaitu fase di mana lava munculnya pertama kali aliran lava. Yang tadi saya bilang di awal bahwa awalnya di fase kedua kalau kita lihat itu ada first dome and collapse phase, itu ada
dengan muncul jadi di puncaknya itu muncul volcanic dome, kemudian collapse, kemudian menghasilkan aliran piroklastik yang block and ash flow. Nah, kemudian di fase ketiga ini dia mulai mengalami transisi, mulai muncul aliran lava. Nah, kalau kita lihat digeser lagi di tanggal 11 Februari 2014 itu mulai terlihat aliran lava yang muncul di lereng tenggara dari si Sinabung. Ini sudah masuk ke fase ketiga dari praktek erupsinya Sinabung, yaitu lava flow and collapse phase. Ini antara 10 Januari sampai pertengahan September. Kalau kita geser lagi, kita akan dapat 27 Februari. Kalau kita lihat, aliran lavanya dia semakin ekspansif. Ya, dari tadinya mungkin sekitar sekitar 2 kilo dari kawah, dia mungkin semakin ekspansif ke arah tenggara. Nah, ini masih di fase ketiga ya, dia ada lava flow dan collapse phase antara Januari tadi. Nah, kalau kita geser lagi, time dari si Google Earth, kita bisa lihat lagi semakin ekspansif. Nah, kita dapat tanggal 18 Juni 2015. Nah, tadi fase ketiga itu berakhir di sekitar September 2014. Nah, itu adalah mungkin yang terakhir diketahui bahwa si lava flow itu mulai berhenti untuk mengalir di September 2014. Kemudian dari September 2014 sampai Juli 2015 itu adalah mulai muncul dom lagi di kawah si Sinabung ini, dan mulai mungkin agak mirip dengan ini ya, mungkin karakteristiknya dengan fase kedua. Jadi ada lava domes, kemudian collapse, kemudian menghasilkan pyroclastic density currents atau aliran piroklastik yang pekat gitu, lebih ke arah selatan. Nah, kalau kita lihat, ini kita geser kembali, ini 27 Juni 2015, masih fase keempat, dan yang menarik kemudian adalah kalau kita geser kembali di Google Earth-nya, kita bisa lihat fase 3 November 2015, ini sudah masuk ke fase yang terakhir, ini adalah lava dome collapse dan ash explosion with PDC. Yang menarik di sini adalah lava dome-nya agak sedikit bergeser ke timur. Sehingga kalau tadi kita lihat kolapsnya relatif atau aliran piroklastiknya itu mengalir ke tenggara dan relatif ya paralel dengan lava flow, tapi ketika di 2000 sejak Agustus 2015 itu ada sedikit pergeseran, jadi aliran piroklastiknya mulai bergerak di sebelah timur, jadi sedikit di utara dari si aliran lava yang muncul di tahun 2014 itu. Nah, seperti itu kira-kira, dan sampai sekarang ini aktivitasnya mungkin masih berada di fase kelima seperti ini. Kita lihat geser terus, dan inilah kira-kira gambar terakhir dari Sinabung yang bisa kita dapat dari Google Earth seperti ini. Jadi yang tadinya di awal hanya stratokon biasa, sekitarnya masih berwarna hijau, ya, ada vegetasi dan lain-lain, tapi di 2000 setelah sekarang kita bisa lihat mayoritas di flank tenggara dan timurnya kita bisa menemukan aliran piroklastik, ada aliran lava dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya kenapa saya tunjukkan, karena menarik, kita bisa melihat perubahan dinamisasi atau aktivitas Sinabung itu dari teknologi yang sebenarnya gratis, bisa kita akses kapanpun ya. Kita bisa melihat bagaimana Sinabung itu berubah dari tadinya seperti ini, yang ya relatif sebenarnya seperti damai, tenang gitu ya. Tadi kalau ada dicari foto-foto di zaman dulu itu cukup bagus lah, dinikmati keindahannya gitu. Tapi begitu 2010 kemudian dia berubah sekali, jadi sangat aktif, kemudian menunjukkan berbagai variasi aktivitas, dan ya mulai mungkin dia juga PVMBG juga mulai memonitoring dengan intensif Sinabung ini gitu. Dan kalau di Global Volcanism Program juga jadi salah satu yang di highlight betul Sinabung ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan, mungkin sebagai pemantik. Nanti mungkin
ada koreksi atau ada tambahan mengenai detail oleh Pak Hendra Gunawan. Nah, saya kembalikan ke Sadan ya untuk melanjutkan. Silakan. Halo, gimana? Bisa didengar? Oke. Baik. Baik. Maaf sebentar ya. Terima kasih Bapak Gama atas presentasinya. Kemudian kita akan lanjut ke pembicara berikutnya, yaitu Bapak Hendra Gunawan. Kepada Bapak Hendra Gunawan, kami persilakan. Ya, mungkin ditunggu aja. Tadi ada Pak Hendra Gunawannya request ada minta ditunggu sebentar. Maaf, barusan di telepon pimpinan. Mungkin bisa ada yang bantu ininya apa? Paparannya ya? Dari panitia ya, Zidan atau tadi mungkin slide-nya Pak Hendra Panitia bisa. aja. Dari panitia aja. Ya. Mungkin Zidan bisa ini tampilkan slide dari Pak Hendranya. Ya Pak, sebentar lagi nyari Oh ya, siap-siap. PPT-nya. Ya, ya. Sudah ada Pak presentasinya dari Oke. Terima kasih Pak Gama. Salam kenal juga dari saya. Tadi sudah dipaparkan pendahuluannya. Kita juga bagus melihat gambar-gambar dari atas itu nggak banyak Pak. Jadi saya senang tadi bisa melihat apa sudut pandang yang berbeda. Karena kebanyakan dari kami itu memang dari darat ya. Jadi dari pos pengamatan yang ada di kurang lebih 8 km di arah tenggara puncak gunung.
kebanyakan pos dari sana. Tapi tadi sangat membantu kami melihat bahkan bisa membantu evaluasi kami kalau lihat apa gambar-gambar yang dari atas tadi ya, membuat kami agak kaget juga. Baik, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberi gambaran bagaimana erupsi Gunung Sinabung dari 2010 tadi yang sempat dipaparkan oleh Pak Gama, baru dilihat dari udara ya kebanyakan. Itu sudah, mari kita lihat sekarang dengan data-datanya seperti apa. Ya, lanjut, terima kasih. Lanjut. Nah, jadi ini sebetulnya pada gambar ini ada foto saya di sebelah kanan. Itu jaraknya kurang lebih 5 kilo ke arah sektor Tenggara Barat. Jarak 5 kilo saya menemukan pohon terbakar itu di pinggiran sungai. Ini foto ini diambil pada awal-awal akhir September. Jadi pas saat terjadi erupsi September di 2013, saya jalan-jalan ke sana. Jadi ini masih jauh dari hiruk pikuk adanya awan panas, belum. Hanya kita pengen melihat situasi di lapangan seperti apa. Dan pada peta di tengah ini ada topografi yang kita tadi sudah sempat disinggungnya. Di presentasi pertama ada aliran-aliran lava ya. Jadi kalau kita lihat di peta ini kelihatan morfologi yang menyerupai aliran. Dan kalau kita lihat secara regional pada peta sebelah kiri, Gunung Sinabung ini berada di barat laut dari Danau Toba, di mana baik Danau Toba maupun Gunung Sinabung tidak jauh dari patahan sesar besar Sumatera. Kalau ya berikutnya mungkin bisa dilihat di sini bagaimana struktur bawah permukaan di Toba. Jadi ada dari Jatnika dan kawan-kawan tahun 2010 menampilkan bawah permukaan dari Toba. Jadi tentunya akan berbeda dengan Sinabung, tapi ya seperti itulah gambaran tetanggaan, tapi ya berbeda, walaupun kalau kita lihat dari dimensi itu sangat besar untuk Danau Toba. Ini akan berbeda dengan kasus Gunung Sinabung yang kecil. Ya, berikutnya. Nah, ini tadi peta geologinya sempat disinggung di awal bahwa dari topografi morfologi yang tadi muncul itu memang itu merupakan aliran produk-produk Gunung Sinabung di masa lalu. Yang paling muda, jadi ini sebenarnya ada dua kategori dari produk ini. Ada endapan awan panas yang warna hijau, yang berbau hijau-hijau itu awan panas, sedangkan yang berwarna merah-merah ini adalah lava. Yang paling muda berada pada hampir selatan Tenggara. Endapan awan panas di sana kurang lebih 1.200 tahun yang lalu usianya. Nah, kalau kita putar berlawanan arah jarum jam dari yang paling muda ini, itu menuju tua arah awan panasnya. Jadi bisa dibilang di masa lalu aktivitas Gunung Sinabung itu hampir ke segala arah, baik awan panas maupun aliran lava. Nah, yang di sebelah kanan, begitu ada erupsi freatik pada 2010 September ya, pendek saja, itu hanya beberapa hari, ini 1 minggu efektifnya. Tim di sana belum ada pos pengamatan, jadi memang kita kategorikan tipe B karena memang yang tipe A itu yang aktif itu kita kategorikan bila sejak tahun 1600 pernah mengalami letusan. Jadi jelas di Gunung Sinabung masuk kategori B karena tidak ada erupsi dalam tahun 1600 sampai 2010 awal.
atau sampai sebelum Agustus 2010. Nah, begitu ada terjadi freatik, kita juga kaget semua di sana. Besoknya langsung tim diberangkatkan ke sana untuk memasang peralatan di sana. Awalnya peralatan darurat ya, 1-2 peralatan. Nah, setelah selesai erupsi 2010 pada September, segera dipasang peralatan yang cukup lengkap. Jadi ini dibedakan tanda-tandanya. Kebanyakan peralatan perekam gempa, kurang lebih ada 12 lokasi, di mana kebanyakan 4 itu untuk yang permanen dan sekitar 8 itu temporer. Jadi tahun 2010 kita pasang. Seiring waktu tahun 2011, 2012 kita tambah peralatan GPS untuk monitoring maupun alat deteksi lain seperti tiltmeter untuk mendeteksi perubahan tekanan di dalam gunung. Nah, pada hasil dari pemasangan 2011 sampai 2013 bulan Agustus ini datanya kita olah ya. Itu jadi ada puluhan ribu gempa-gempa yang kita identifikasi dan kita olah sehingga keluarlah sumber-sumber gempa seperti pada gambar sebelah kiri. Nah, jadi seperti itulah sumber-sumber gempa yang ada selama 3 tahun yang ada di bawah Gunung Sinabung. Memang menunjukkan bahwa sumber dari aktivitas Gunung Sinabung yang tepat di bawah kawah, jaraknya beberapa kilometer. Mari kita lihat berikutnya. Nah, tadi disampaikan bahwa sejak 2010, pasca erupsi 2010, kita pasang semua peralatan, dan visualnya seperti ini. 2010, pasca erupsi, 2011 hanya asap putih. Nah, di sini kita mungkin bisa kita lihat bahwa apa yang nampak di permukaan tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di bawah kawah. Sebagai contohnya, pada gambar di bawah ini, grafik yang di bawah sebetulnya itu adalah grafik kedalaman sumber gempa dari 2010 sampai 2013. Jadi dengan adanya penampakan asap putih di atas, ternyata kalau kita lihat pada Desember 2010 itu masih terekam gempa yang cukup dalam, sampai kedalaman puluhan kilo di bawah. Tapi dengan berjalannya waktu 2010 akhir, 2011, 2012, kedalaman gempa pada gambar grafik di bawah yang hitam-hitam itu relatif mendangkal sampai kedalaman 10 kilo saja, atau rata-rata bahkan 4 kiloan. Nah, tapi pada akhir 2013, gempa dalam sampai kedalaman 20 kilo mulai terekam lagi. Dan aktif lagi pada bulan Juni bahkan, itu mulai ada gempa-gempa dalam sampai puluhan kilo di bawah. Nah, jadi ini sebagai catatan bahwa dari hasil pemantauan kegempaan ini, kita sudah menduga akan adanya suplai dari kedalaman cukup dalam yang menuju ke permukaan. Pada gambar bawah itu ada panah-panah di mana itu erupsi pertama pada 15 September 2013. Jadi tanggal 16 saya sudah sampai di lokasi, langsung melakukan koordinasi dengan masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat bahwa erupsi freatik yang tanggal 15 September itu tidak berbahaya, hanya berupa abu, jadi silakan masyarakat dihimbau untuk membersihkan abu. Nah, masalahnya sudah berabad-abad masyarakat tinggal di sana, tidak ada yang pernah mempunyai pengetahuan maupun pengalaman bagaimana mensikapi bila terjadi erupsi, dan ini yang membuat kepanikan yang luar biasa. Sampai ribuan orang tanggal 16 itu mengungsi untuk keluarnya abu setinggi 1,5 kilometer, bayangkan. Bisa dibayangkan dengan kejadian Merapi tahun 2010 atau Gunung Kelut tahun 2014 yang tinggi kolom abunya sampai 80 kilo bahkan. Nah, ini hanya 1,5 kilo, tapi ya seperti itulah. Mari kita lihat berikutnya.
Nah, seiring dengan jalan waktu berjalan, setelah freatik tanggal 15-17, perlahan-lahan aktivitas erupsi dari Sinabung ini bertambah dan semakin besar. Nah, ini contoh pada foto ini yang di atas bulan Oktober mulai menunjukkan adanya awan panas yang muncul ini pertama kali, tapi masih dominan erupsi yang sifatnya eksplosif berupa lontaran abu vertikal pada bulan November. Nah, jadi sampai di sini kita masih bertanya-tanya sebetulnya, akankah Gunung Sinabung kembali seperti peta geologi yang dulu, 1200 tahun yang lalu, yang aliran lava. Tapi yang jadi pegangan di samping historis endapan batuan di Gunung Sinabung, kita juga pegang data-data yang berlangsung saat itu. Jadi saat itu akhirnya pada November ini kita naikkan statusnya menjadi awas. Nah, ini sempat menjadi polemik karena begitu dinaikkan statusnya awas pada akhir bulan November, kegempaannya erupsi malah hilang. Tapi kalau secara instrumen, kita mulai merekam apa yang disebut dengan gempa-gempa pembentukan kubah pada akhir November. Dan di permukaan belum kelihatan, dari atas itu masih lubang, jadi lubang tempat keluar erupsi abu itu belum kelihatan kubah, walaupun rekaman kegempaan pembentukan kubah sudah terekam sejak akhir November langsung. Nah, dari analisis bisa kita perkirakan bahwa sekitar pertengahan Desember ini harusnya gempa-gempa yang berkaitan dengan kubah ini sudah muncul di dasar kawah Gunung Sinabung. Dan akhirnya dari citra satelit kita bisa melihat bahwa memang tanggal 16 Desember sudah mulai ada titik pemunculan kubah lava. Ya, berikutnya. Nah, ini jadi pada akhir Desember kubah lava ini terus tumbuh, dan tepat menjelang tahun baru awan panas guguran mulai meluncur dari kubah lava yang situasinya seperti pada foto di kiri ini tidak stabil, sehingga menyebabkan awan panas guguran. Nah, inilah kita baru yakin bahwa karakter Gunung Sinabung itu memang seperti yang terekam pada data geologi atau peta geologi yang tadi di slide awal disampaikan. Nah, di sini kita sudah mulai mencocokkan atau membuat skenario ke depan seperti apa. Nah, seperti disinggung tadi oleh Pak Gama di awal, memang dari pembentukan kubah-kubah lava ini akhirnya bersama awan panas diikuti oleh aliran lava. Ya, silakan dilanjut. Nah, jadi aliran lava beberapa bulan, tapi di samping aliran lava tetap awan panas itu terjadi. Ini contohnya awan panas 7 Januari ini 2014 menimbulkan korban 17 orang. Karena memang pada Desember munculnya kubah lava di puncak itu menjadikan dilema buat masyarakat, karena selama pembentukan kubah lava atau gempa-gempanya pun hampir secara visual kita tidak melihat apa-apa. Jadi masyarakat yang diminta untuk evakuasi itu mulai protes bahwa Gunung Sinabung tidak apa-apa. Nah, tapi setiap rapat kami setiap hari di gugus tugas penanggulangan di sana sampai membawa rekaman kegempaan untuk meyakinkan masyarakat dan stakeholder bahwa Gunung Sinabung ini sedang menuju proses erupsi, walaupun secara mata telanjang itu kita belum melihat. Nah, itu yang masyarakat belum yakin. Sehingga inilah salah satu dampaknya, ada hal-hal yang memicu pemberitaan yang mungkin tidak betul ya, bahwa Gunung Sinabung mungkin tidak perlu terlampau dikhawatirkan, sehingga beberapa warga, terutama yang bukan warga lokal, yang pendatang,
yang ingin mengambil foto justru mendekat pada jarak 3 kilo. Di mana pada rekomendasi 1 malahan 7 kilo daerah beberapa yang terjauh sampai 7 kilo. Dan akhirnya pada tanggal 7 Januari bisa kita lihat awan panas mencapai jarak sampai 5 kilo dan menimbulkan korban yang berada pada jarak 3 kilo. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah disinggung bahwa tanggal 2015 masih ada awan panas, ya. Foto-fotonya tadi disampaikan di paparan awal, dan ini saya ingatkan lagi. Kemudian 2016 terakhir tuh tanggal 21 Mei ada korban lagi. Itu sebetulnya kita tidak melihat apa-apa ya, karena hujan dan mendung dan kabut. Dari pos tidak bisa melihat apa-apa, hanya dari rekaman hujannya itu sampai 3 jam. Curah hujannya sangat tinggi. Nah, karena warga sudah mulai terlatih tahun 2016 ini, mereka sudah, terutama kepala desanya sudah turun mengingatkan warga-warga yang di daerah bahaya untuk segera keluar dari radius 5 km. Khusus untuk 21 Mei 2016 sebetulnya ada masih beberapa rumah yang harusnya dikosongkan, mereka kembali karena merasa dari tahun 2016 memang sudah berkurang sekali ininya kegiatan awan panasnya. Bahkan yang 21 Mei 2016 itu mengakibatkan korban sampai 9 orang. Dan yang memang hal yang tidak kita inginkan itu peringatan oleh kepala desa itu sampai rumah ke rumah pada jarak yang menjadi korban itu, bahwa dari rekaman kegempaan itu tidak berhenti hujan di atas, takutnya ada lahar. Dan betul saja setelah 3 jam hujan ini rupanya di bagian puncak yang kubah yang lama sudah padam dari tahun 2005 ini dasarnya longsor, sehingga kubah lava lama yang belum semuanya mendingin itu longsor dan mengakibatkan awan panas. Awan panas bercampur dengan lahar dan membakar rumah-rumah dan pohon yang ada pada jarak 5 km. Kepala desanya selamat, walaupun dengan berat hati meninggalkan beberapa warga yang merasa aman. Ya, itulah suka duka kami saat menangani tanggap darurat Gunung Sinabung. Dan setelah 2018 itu sebetulnya 2019 kita menurunkan status dari awas menjadi siaga. Ya. Di sana seperti kita ketahui 6 Juni 2019 meletus sekali lagi. Hanya berbeda dari 2018 yang ada. Oh iya maaf, untuk 2018 ini bulan Februari meletus lagi, berbeda dengan 2015 di atas, di mana awan panas yang terjadi ini diakibatkan oleh letusan, jadi bukan dari kubah. Kubahnya boleh dikatakan tidak ada saat itu. Jadi didobrak konduit Gunung Sinabung di kawah, saat didobrak letusan kurang lebih 5 km tingginya mengakibatkan awan panas. Berbeda dengan awan panas guguran, ini awan panas letusan ini bisa ke segala arah. Dan ini titik awal bahwa Gunung Sinabung sudah berbeda dengan 2015 dan 2016, di mana awalnya dipicu oleh guguran kubah. Tahun 18 tidak ada kubah, terjadi awan panas. Tahun 2019 kita turunkan, jadi pada sekitar bulan Mei kita turunkan menjadi siaga, tapi kita sampaikan juga bahwa potensi bahayanya Gunung Sinabung bisa terjadi awan panas letusan. Nah, setelah penurunan status ini justru malah terekam gempa-gempa vulkanik selama 1 bulan. Dan akhirnya pada 6 Juni ini terjadi awan panas letusan seperti tahun 2018. Ya, berikutnya. Hanya berbeda, mungkin ini langsung di skip aja, yang ini lanjut saja. Hanya yang berbeda dengan 2018 dan 2019, status pada 2019 sudah siaga. Dan kembali tahun 2020
tanggal 10 Agustus terjadi mirip dengan 2019. Jadi ada letusan diiringi dengan awan panas letusan. Dan terjadi ya sampai saat ini. Nah, data-datanya seperti apa? Mari kita lihat. Jadi pada image yang sebelah kiri ini sebelum Agustus 2020, jadi belum ada dampak dari abu. Sedangkan yang sebelah kanan ini sudah mulai agak keputih-putihan, yang hijaunya tidak hijau, hampir di seluruh area warna agak keputihan. Itu artinya abu-abu sudah, dan bahkan ke beberapa lembah atau sungai itu sudah ada putihnya lebih, artinya memang awan panasnya cenderung ke selatan tenggara, tapi dengan awan letusan ini sudah mulai ke barat dan ke utara. Berbeda dengan awan panas guguran yang cenderung hanya mengikuti arah jalur kubah longsor, yaitu ke selatan tenggara. Jadi dari perspektif ini kita sudah melihat bahwa apa yang terlihat di peta geologi masa lalu sekarang bisa lebih jelas bahwa Sinabung sekarang bisa mengakibatkan endapan awan panas potensinya ke segala arah. Ya, lanjut. Dan ini peralatan-peralatan yang sekarang kita olah secara otomatis. Jadi yang di sebelah kiri ini hasil pengolahan data GPS menerus. Di sebelah kanan juga GPS menerus. Bisa kita lihat ya, yang sebelah kiri hasil interpretasi kita ini adalah pembekakan gunung. Jadi di gunungnya ada tekanan sehingga panah-panahnya ke arah luar. Yang 3 panah di bawah itu. Ini diakibatkan oleh adanya pergerakan magma menuju permukaan. Dan pada pada tanggal 6 Septembernya kembali turun. Jadi istilahnya yang tadi itu inflasi, sekarang deflasi. Dan kalau kita lihat secara visual tanggal 7 September bisa kita lihat muncul adanya kubah baru di puncak. Nah, artinya sekarang setelah letusan 10 Agustus tadi yang tanpa kubah dan Juni 2019 tanpa kubah, sekarang kembali lagi Gunung Sinabung muncul kubah tanggal 7 September ini. Ya. Mari kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini dari satelit, jadi kita kerjasama dengan USGS Amerika, mereka mempunyai akses radar, dapat melihat kubah lava yang muncul di puncak Gunung Sinabung. Jadi kalau di sebelah kanan itu tempat arah awan panas dulu meluncur. Yang di foto kiri ini lembahnya ke sebelah kanan itu tempat awan panas dulu meluncur. Sekarang belum sampai meluber karena volume dari kubah lavanya diperkirakan sekitar 0,5 juta meter kubik. Pada 2013-2014 tuh kubah lava maksimal yang meluncur yang pernah dihitung tuh mencapai 5 juta meter kubik. Jadi sampai saat ini memang kubah lava masih kecil ancamannya, tapi ancaman lainnya adalah letusan. Bisa kita bayangkan bahwa letusan ancaman ke depan ini bisa terjadi akibat guguran awan kubah lava, awan panas dari kubah lava, bisa juga awan panas dari letusan. Jadi kita dapat dari kiri kanan ini sumber-sumber yang bisa membahayakan Gunung Sinabung ke depan. Ya, berikutnya kita lihat sedikit analisis. Kalau kita lihat yang 2014, 2013 itu diawali oleh gempa vulkanik tuh. Yang grafik sebelah kanan paling bawah, saya kasih kotak putus-putus warna biru. Jadi gempanya sampai puluhan per hari. Nah, baru setelah itu terjadi gempa-gempa LF yang tengah, ya, dan tremor. Nah, ini yang selama 2014 sampai 2016 itu yang bertanggung jawab terjadinya awan panas, terutama. Sedangkan yang kiri ini yang statistik yang saat ini, jadi gempa vulkaniknya bisa dibandingkan dengan gempa vulkanik yang kanan, sedikit sebetulnya. Maksimal hanya 50 gempa vulkanik per harinya, maksimal.
tapi itu sudah berakibat letusan dengan tinggi sampai 5 kilo. Dan terjadi satu kali awan panas. Nah, ini menjadi PR dari PVMBG ke depan, kira-kira akan seperti apa erupsi Gunung Sinabung ke depan. Nah, sebagai penutup, di slide terakhir, bahwa dari hasil tomografi seismik, memang sumber-sumber gempa ada kita bisa bilang lah pocket magma itu pada kedalaman beberapa kilo dari kawah Gunung Sinabung. Jadi yang sebelah kiri ini hasil tomografi untuk gelombang P, yang tengah ini hasil tomografi untuk gelombang S, dan yang sebelah kanan tomografi rasio gelombang P gelombang S kecepatannya. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nah, yang akan saya tekankan sebagai penutup di sini, pada kotak merah putus-putus ini saya akan menggambarkan bahwa grafik ini mengindikasikan tekanan yang terjadi pada Juni, Juli, Agustus kemarin. Jadi meletusnya pada tanggal 8 dan 10 Agustus. Sebetulnya ada hal yang menarik. Bulan Juni itu sebetulnya sudah ada peningkatan sedikit, tapi bulan Juli sudah mulai meningkat agak tajam dan akhirnya meletus. Nah, yang di kotak kecil merah yang kanannya, ternyata setelah kubah lava muncul, dia tekanan itu kempes lagi. Ya. Dan mudah-mudahan dengan stasiun perhitungan tekanan dari Gunung Sinabung ini bisa menggait kita ke depan untuk melihat seberapa besar sih tekanan yang ada di Gunung Sinabung. Begitupun juga yang grafik gas. Itu gas SO2 sebetulnya dari 3 stasiun yang grafik di bawah, hijau, merah, biru. Jadi bisa kita lihat bahwa pada awal pembentukan letusan dan kubah sempat sampai ribuan ton per day konsentrasi dari gas yang teramati kemudian menurun. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hasilnya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra Gunawan atas presentasinya, dan juga sebelumnya ada Pak Agama Abdul Jabar. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi penanya, harap jika ingin bertanya menuliskan di kolom chat nama, strip, universitas atau institusi dan menyampaikan secara lisan. Proses tanya jawab berlangsung selama 3 menit. Sesi tanya jawab dibuka dari sekarang. Sekali lagi bagi para Oke, pertanyaan pertama dari Isaidir dari Universitas Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau dari sistemnya, apakah Sinabung itu ada hubungannya atau bagian dari Toba Caldera? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa pertama dijawab oleh Bapak Agama Abdul Jabar. Silakan Pak Agama.
Ya, mungkin yang lebih pantas mungkin Pak Hendra, tapi ada beberapa insight. Mungkin saya pernah, kalau tidak salah, tulisan inisiasi dari lupa Sanaka ya, saya peneliti dari Amerika yang menemukan zirkon yang karakteristiknya mirip dengan di sinabung dengan yang ada di, saya lupa isotop zirkonnya mirip dengan sinabung antara toba, tapi itu hanya sangat awal untuk menyatakan bahwa apakah ada hubungan atau tidak antara sinabung dengan toba. Tapi mungkin Pak Hendra punya gambaran yang lebih utuh. Baik, saya coba ini ya. Memang itu pertanyaan bagus ya. Kita juga melakukan perbandingan produk dari tufa yang ada di Toba dan di sana. Memang dari segi komposisi SiO2 di Toba itu memang tinggi, berbeda dengan yang cenderung asam, berbeda dengan yang di Sinabung. Nah, kalau ingin mengetahui hubungannya secara tomografi, emang sulit ya. Sulit dalam artian ini masih bagian dari pengembangan sains itu sendiri. Ya. Banyak ahli-ahli geokimia ini mencoba melakukan studi-studi yang lebih mendalam lagi. Tapi memang akan jadi tantangan kita bagaimana dari ahli geologi geokimia ke depan itu bisa menjawab apakah ada hubungan antara toba dan ini. Hanya dari komposisi saja sih memang berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih jawabannya atas Pak Gama dan Pak Hendra. Mungkin kepada Isaidir, apakah sudah cukup? Ya, sudah deh. Makasih, Pak. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Jessica Ivana dari Geologi Universitas Indonesia. Pertanyaannya adalah, terdapat perubahan tipe erupsi pada letusan 13 September 2010 yang freatik menjadi freatomagmatik pada fase Juli sampai Desember 2013. Pertanyaannya, faktor apa saja yang kira-kira menjadi penyebab perubahan ini? Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Gama bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, kalau yang saya gali dari beberapa makalah, memang di freatik 2010 itu mungkin adalah sisa gas yang kalau kita bayangkan ada konduit magma, maka ada magma, kemudian bagian atasnya adalah gas yang gas sisa magmatik yang 2010 itu kemudian keluar, maka menghasilkan erupsi yang sifatnya freatik. Dan dari deposit juga di berbagai laporan tidak ditemukan ada fragmen magma dari atau kita sebutnya sebagai fragmen juvenile ya di deposit yang dihasilkan dari erupsi 2010 pertama itu, 2010 Agustus. Nah, tapi begitu 2013 mungkin mulai magma yang tadinya mungkin ada di bawah kemudian bisa menerobos konduit dan kemudian tadi menghasilkan kubah lava gitu. Jadi sehingga erupsinya jadi ke arah erupsi freatomagmatik. Seperti itu mungkin gambaran dari saya. Baik, mungkin dari yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan dari Jessica. Ya memang ini juga awalnya jadi perdebatan ya. Freatik, freatomagmatik atau magmatik ya dari abu itu sulit ya. Itu memang harus pas diambil sampelnya dan bahkan dengan mikroskop kita picking ya si butir-butir produk abu yang ada dari hasil erupsi.
dan kita analisis dari setiap butir itu. Tapi kita secara kasat matanya dari mikroskop itu kita pisahkan, baru kita analisis, dan dari situ ketahuan mana yang material lama yang dierupsikan dan mana yang material yang jurnil yang diinikan. Jadi memang peristiwa November terutama ya, menjelang Oktober November itu kelihatan ada transisi bahwa migrasi dari magma itu memang berangsur melewati lapisan air tanah di bawah Gunung Sinabung, sehingga menghasilkan freatik, phreatic, dan begitu kering oleh karena magmanya yang lebih dominan, sehingga berangsur menjadi 100% menjadi magmatik. Oke, terima kasih jawabannya Pak Gama dan Pak Hendra. Mungkin kepada Jessica Ivana, apakah sudah cukup pertanyaannya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Jessica Ivana? Sudah cukup, terima kasih. Pada peserta yang lain, sekali lagi diingatkan, jika ingin bertanya, harap menuliskan kolom di chat nama, spasi universitas atau institusi, dan menyampaikan secara lisan. Namun, jika tidak memungkinkan, bisa ditanya pertanyaannya melalui kolom chat. Terima kasih. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang masuk, namun bukan melalui platform Google Meet. Jadi pertanyaannya adalah dari Afifah, mungkin udah live dari room ini. Saya mau tanya Pak, dari penjelasan Pak Gama, komposisi magma Gunung Sinabung ada yang bersifat andesitik, dasitik, bahkan ada yang menyebut basaltik. Apakah bisa dijelaskan Pak, mengapa dalam suatu gunung bisa menghasilkan berbagai komposisi magma? Terima kasih. Ya, mungkin secara detail saya tidak tahu mengenai di Sinabung ya kenapa ada perubahan ini. Tapi karena memang nanti mungkin Pak Hendra bisa jawab. Tapi sebenarnya normal saja di antara beberapa gunung api itu dia memiliki komposisi magma yang berbeda-beda gitu. Apa contoh misalkan kalau tidak salah di Etna itu bisa saja mungkin salah satu faktornya adalah pet dari si magmanya. Mungkin kalau di contoh di beberapa gunung di Etna itu dia ketika muncul di konduit utama itu lebih sifatnya asam, tapi di beberapa erupsi, terutama erupsi yang parasit, artinya dia muncul di lereng, itu ditemukan lava yang komposisinya lebih basaltik. Itu. Nah, setelah diteliti, salah satu faktor pengontrolnya adalah ternyata magma yang basaltik ini dia bypass, artinya si jalur magmanya tidak melalui kantung utama yang dilewati oleh si kantung magma utama yang muncul dari kawah utama dari gunung api tersebut. Nah, itu salah satu faktor. Tapi banyak faktor yang lain adalah ya di bawah gunung api itu kita bisa menemukan berbagai macam, sebenarnya tidak hanya satu kantong magma, bisa berbagai macam kantung magma yang mungkin kita sebutnya sebagai pocket magma yang mungkin di satu erupsi muncul dari pocket yang satu, tapi di erupsi yang lain muncul dari pocket lain yang komposisinya berbeda. Dan salah satu faktor pengontrolnya juga adalah di mana si magma itu mengalami kristalisasi atau mengalami stagnansi. Jadi misal ada di kedalaman berapa, itu mempengaruhi mineral-mineral apa yang terbentuk. Nah, ketika mineral apa yang terbentuk itu akan mempengaruhi komposisi magma sisa. Atau mungkin juga salah faktor lainnya adalah residence time, artinya seberapa lama si magma itu berada di dalam konduit. Jadi ketika semakin lama berada di konduit, artinya semakin banyak mengalami kristalisasi, makin mengalami evolusi. Tapi kalau misalkan waktunya lebih sedikit, itu akan
evolusinya akan lebih singkat, jadi tidak menghasilkan magma yang lebih evolutif. Mungkin itu dari secara umum, tapi mungkin Pak Hendra bisa menjelaskan dengan yang kompleksnya sinabung. Ya, sebetulnya saya kan ahli geofisik ya, walaupun basicnya saya dulu di geologi, tapi saya selalu diskusi dengan teman-teman yang memang spesifikasinya di petrologi. Kalau kita ngambil contoh ya, baik di kalau hanya kita melihat letusan, kita sering dulu agak keliru ya bilang bahwa kalau letusannya eksplosif itu selalu yang magma asam. Ternyata dengan banyak perkembangan sains, yang penting itu justru volatilnya, kandungan volatil yang memang akan men-trigger sifatnya eksplosif. Contohnya yang di Gunung Soputan itu basaltik gitu. Basaltik bisa menghasilkan eksplosif dan awan panas. Nah itu terus aspek yang lain masalah PAMIS ya, yang PAMIS atau PUMIS ini yang berkorelasi dengan identik dengan magma asam. Ya jelas di Toba itu tinggi ya, itunya FiO2-nya tinggi. Nah, yang unik di Anak Krakatau itu basaltik sebetulnya. Ya, basaltik dan sampai andesitik lah. Basaltik andesitik. Tapi saat 1883 itu PUMIS keluar ya. Nah, itulah bagaimana fakta-fakta yang ada di lapangan, di mana kita ketahui bahwa di Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau tempat berada itu merupakan daerah extension. Jadi sifatnya harusnya basaltik ke sana. Tapi 1883 banyak kita temuin PAMIS warna putih di mana-mana. PAMIS kan putih. Kalau skoria kan warna hitam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa membantu ya. Baik, terima kasih jawabannya atas Pak Gama dan Pak Hendra. Mungkin pada yang lainnya, sesi pertanyaan akan berakhir sebentar lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, harap menuliskan pertanyaan di kolom chat nama, spasi, nama, strip universitas atau institusi, dan menyampaikan secara lisan. Namun jika tidak memungkinkan, bisa ditulis pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Oktiasti Ganda Prihatiwi dari Universitas Indonesia. Pertanyaannya adalah, zona VP rendah di bawah kaldera Toba yang ada di PPT, apakah hanya diakibatkan oleh material panas yang naik dari mantel, atau ada faktor yang lainnya ya Pak yang bisa menyebabkan VP rendah? Terima kasih. Mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Gama terlebih dahulu. Pak Hendra kali ya yang lebih kompeten untuk menjawab ini. Ya, silakan. Silakan ya. Pak Hendra. Ya, terima kasih. Jadi ini kemarin saya baru melihat ada paparan YouTube dari Bu Esti dari UGM ya, yang lebih mendalami ke geokimia atau petrografi lah, petrokimia juga. Dari paparan itu saya lihat ya, ini saya nanti saya sambungkan dengan yang tomografi yang di Danau Toba. Jadi yang warna merah tadi itu menunjukkan daerah yang sifatnya panas. Jadi di gambar itu si penulis yang membuat studi di sana ingin menggambarkan bahwa jejak magma itu ada dari gesekan subduksi ya. Kalau kita lihat ada merah-merah sampai ke atas. Itu satu hal. Yang kedua, kita banyak ahli petrologi, salah satunya kolega saya John Pallister itu mengenai bagaimana sih dapur magma di suatu kaldera yang besar. Karena itu volumenya besar, sampai besar sekali. Sehingga setelah erupsi besar terjadi, itu proses untuk pendinginan itu butuh ribuan tahun. Nah, yang Danau Toba itu kejadiannya 75.000 tahun yang lalu kurang lebih. Sehingga magma yang
ada di bawah itu sekarang dalam proses pendinginan. Tapi kalau kita X-ray ya, kalau kita ke dokter di CT scan, nah ternyata di bawah itu masih terekam bagian-bagian yang sifatnya separuh cair, tidak langsung beku padat. Itu jadi ada kecocokan antara ahli petrologi maupun dari hasil studi tomografi, masih artinya ya walaupun itu belum tentu erupsi ya, belum tentu apa merah-merah itu. Mungkin saja merah-merah itu bagian dari proses pendinginan malahan. Nah, tadi saya kaitkan dengan adanya paparan dari Bu Esti dari UGM tentang untuk studi regional petrokimia lah, dari unsur-unsur kimia dari hasil analisis batuan itu secara petrokimia ternyata sudah ada klaster-klaster lah mirip pandemi gitu, yang intinya bisa mentrace pergerakan si mineral-mineral dari mulai gesekan tadi sampai ke permukaan. Nah, itu studi yang terbaru yang sangat-sangat menarik, di mana faktor utama yang berperan di sana adalah sedimen yang dibawa dari lantai dasar samudra yang bergesek di sana. Itulah yang menentukan karakter-karakter yang di atas. Itu dari sudut pandang orang petrokimia. Saya kira ini kalau mahasiswa mau itu ke depan itu akan membantu vulkanologi lah. Kita ini terus terang ahli petrokimianya sudah pensiun, jadi kebanyakan field geologi atau field vulkanologi, sehingga kajian-kajian untuk petrokimia untuk mentrace unsur-unsur yang berasal dari daerah subduksi sampai ke permukaan itu kita perlu informasi yang lebih banyak. Ya, mungkin itu bisa membantu. Mungkin dari Pak Gama ingin ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup, menurut saya cukup jelas dari Pak. Oke. Terima kasih jawabannya atas jawabannya Pak Hendra Gunawan. Kepada Okulasi, apakah sudah cukup pertanyaannya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, kepada teman-teman mungkin yang ingin bertanya silakan menuliskan di kolom chat nama, strip universitas atau institusi dan menyampaikan secara lisan, namun jika tidak memungkinkan bisa ditulis pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Michael UI ingin bertanya, dalam input tomografi seismik diperlukan adanya parameter hipocenter. Kira-kira untuk mendapatkan parameter hipocenter yang presisi, hal yang dilakukan seperti apa ya Pak? Mungkin pada Bapak Hendra Gunawan bisa dijawab pertanyaannya terlebih dahulu. Bisa diulangi pertanyaannya, tadi ada yang kurang jelas. Pertanyaannya adalah dalam input tomografi seismik diperlukan adanya parameter hipocenter. Kira-kira untuk mendapatkan parameter hipocenter yang presisi, hal yang dilakukan seperti apa ya Pak? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan bagus. Itu memang Sinabung itu hasil kerja timbuk yang banyak dan berat sekali, di mana kita memilah-milah ada puluhan ribu gempa. Ini berat ya, jadi sampai saya kerahkan
ada 10 orang untuk mempicking itu karena bisa sampai muntah-muntah ya nge-picking itu setiap hari itu. Bayangkan setiap hari dalam sebulan full 10 orang. Nah, ini tujuannya data yang sudah di-picking itu kasarnya kita olah waktu tiba gelombang P, waktu tiba gelombang S, itu pun juga harus yang sudah ahli untuk nge-pickingnya agar menjaga keakuratan data. Setelah di-picking sampai ada dipilah dari puluhan ribu menjadi 13.000 yang bisa dipakai datanya. Nah, itu selama 3 bulan kerjanya. Nah, data itu kemudian dihitung hypocenter ya. Tapi itu hypocenter kasar. Karena dalam perhitungan hypocenter tersebut, kita mengasumsikan ada lapisan kecepatan di Gunung Sinabung itu ada 7 lapis. Tentu dalam realita geologi tidak seperti itu. Tapi dalam algoritma perhitungan tomografi, kita perlu mempunyai perhitungan awal, perhitungan kasar. Makanya di gambar tadi di awal, di slide itu ada 2 gambar. Yang atas sebelum dikoreksi, yang di bawah setelah koreksi. Jadi begitu perhitungan hypocenter awal keluar, dimasukkan ke dalam proses perhitungan tomografi, sehingga dari perhitungan tomografi keluarlah lapisan kecepatan di bawah Gunung Sinabung yang mendekati kenyataan. Nah, kalau udah ketemu lapisan-lapisan batuan, hasil perhitungan, hasil picking gempa gelombang P dan gelombang S dimasukkan lagi, tapi dengan menggunakan lapisan kecepatan hasil tomografi, sehingga hasilnya akan lebih presisi. Jadi apa yang disampaikan tadi itu sudah hasil bersih dari pekerjaan berbulan-bulan agar datanya menjadi presisi, dengan harapan kita jangan sampai salah dalam memberikan analisis untuk evaluasi Gunung Sinabung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendra Gunawan. Dari Pak Gama, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup ya, teknisnya lebih itu Pak Hendra tadi. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Anil dari Universitas Trisakti. Pertanyaannya adalah, selain erupsi, faktor apa saja yang membuat Sinabung naik statusnya dari B menjadi A? Pertanyaan ini mungkin pertama bisa dijawab oleh Pak Hendra Gunawan. Dipersilakan. Ya, baik. Ya, ini sebetulnya ada historis dalam hal tipe A, tipe B. Tipe A, tipe B sebetulnya karena negara kita Indonesia ini belum bisa memantau semua gunung dengan peralatan. Totalnya kan ada 127 gunung api aktif. Tapi yang kita prioritaskan yang pernah meletus aja lah. Itu ada sekitar 69 gunung ya, dari 127. Dengan 69 gunung itu kita membangun 74 pos. Pos-pos pemantauan gunung api yang dekat dengan gunung. Nah, setiap pos itu rata-rata 3 orang. Jadi kita dari sumber daya manusia, dari infrastruktur itu sudah banyak. Bahkan kita di Kementerian SDM pun porsi vulkanologi ini paling ngambil banyak PNS-nya. Jadi ini idealnya memang tipe B juga dibuat posnya, dipasang alat. Tapi kalau mengingat gunungnya mungkin meletusnya 1000 tahun lagi, nah inilah. Jadi sebetulnya bukan masalah saintifik ya, ini masalah realistis dalam implementasi anggaran, waktu, sumber daya manusia sebetulnya. Tapi apapun itu, gunung tipe B juga sudah kita mulai pasang alat, hanya tidak dipakai pos. Jadi cukup datanya ditransmisikan ke gunung yang terdekat yang tipe A. Karena memang dari hasil rekamannya juga datar-datar saja ya. Jadi kasihan juga kalau yang di posnya di sana sampai pensiun, gunungnya tidak meletus ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Dari Pak Gama, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin kalau yang saya pahami dari klasifikasi gunung api tipe B itu kan artinya dia tidak ada catatan sejak tahun 1600 ya, erupsi gitu. Jadi makanya Sinabung mungkin erupsinya sebelum 1600 gitu. Jadi makanya diklasifikasikan tipe B. Tapi begitu
2010 ada erupsi, ya jelas dia tidak memenuhi syarat lagi untuk masuk ke tipe B karena pasca 1600 ya dia ada erupsi. Makanya ya mungkin itu dasar utama yang menyebabkan dia berubah jadi tipe A. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi ya jelas karena ada historical eruption-nya sejak 1600 ya makanya dia harus diklasifikasikan sebagai gunung api tipe A. Gitu. Tapi mungkin historical background tadi dari Pak Hendra cukup membuka wawasan kita ya. Jadi memang ya tidak mungkin juga mengawasi semua gunung api yang ada gitu ya. Mungkin dari saya tambahan itu aja. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak, kebetulan barengan. Mungkin pertanyaan yang pertama itu dari Ica dari Universitas Indonesia, ingin bertanya, selamat sore Pak Gama dan Pak Hendra, tadi saya lihat di PPT ada data gempa dengan kedalaman yang dalam terlihat semakin banyak. Kemudian hal tersebut dikatakan supply. Apakah supply tersebut artinya supply magma? Selain itu, apakah berarti hal yang lain? Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab pertama oleh Pak Gama. Tampaknya Pak Hendra ya kali ya lebih bisa menjawab ini ya menurut saya. Ya, baik. Mungkin nanti Pak Gama dari geologinya gimana kedalaman. Hanya memang kalau itu gempa dalam itu sangat jarang ya. Jadi sebetulnya kita agak ragu ya, ada gempa sampai 20 km itu kalau secara teknis harus peralatannya nggak bisa hanya 10 kilo dari puncak Gunung Sinabung. Idealnya itu sampai 20-30 kilo ada alat pencatat gempa. Kita akan lebih yakin bahwa sumbernya itu memang dari 20 kilo. Nah, hanya keraguan kita juga terjawab. Kebetulan saat itu saya di lokasi bersama seorang ahli gempa dari USGS, kita merekam gempa-gempa yang berkaitan dengan pergerakan magma atau yang ada gasnya lah, yaitu gempa low frekuensi. Low frekuensi yang biasa sering di Sinabung itu yang dangkal-dangkal, biasanya 1 kilo, ratusan meter sumbernya ya. Nah, tapi khusus low frekuensi yang ini agak berbeda. Jadi kalau sifat perjalanan gelombang gempa itu, kalau gempanya hanya ada di bawah kawah 1 kilo sumbernya, kita berada jarak 12 kilo atau 15 kilo aja dari puncak. Itu nggak akan terekam. Kalau itu karena kita kategori itu gempa lokal kalau hanya kedalamannya 1 kilo. Jadi untuk stasiun yang jauh akan tidak terekam lah. Jadi pasti itu kita duga sumbernya dangkal. Biasanya dengan pembentukan kubah tadi, gempa low frekuensi. Tapi khusus untuk gempa yang dalam itu di samping secara hypocenter kita 20 km, kita merekam gempa LF di mana semua stasiun yang jauh merekam. Nah, itu yang membuat kita saat itu, wah ini sumbernya dalam. Dan gempa LF lagi, artinya itu supply. Dan memang 1 bulan kemudian, itu butuh waktu 1 bulan, jadi perjalanan dari sana ke sana, sehingga dimulai kerekam gempa atau naiknya puncak kubah di atas itu 1 bulan kemudian. Nah, itu juga jarang, peristiwa jarang kita bisa merekam. Ya kita juga beruntung ada ahlinya saat itu yang memang pernah punya pengalaman merekam, oh ini gempa LF dalam ini, karena semua stasiun merekam, jadi bukan lokal. Nah, nggak tahu di Pak Gama mungkin dari ilmu geologi, biasanya ada kantong-kantong magma mungkin atau dapur magma di kerak kedalaman 20 kilo ke sana ya, kerak atas ke bawah itu ya kurang lebih seperti itulah kalau saya menduga-duga ada proses partial melting di sana. Mungkin Pak Gama bisa lebih menjelaskan partial melting seperti apa prosesnya. Tapi kita menduga ya itu dari dalam gitu. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan mungkin gambaran ya. Memang kalau kita lihat konduit magma di dalam ya, data petrologi nunjukin kalau kita bisa men-trace back sebenarnya dari berbagai mineral, si mineral ini misalnya terbentuk di pressure berapa gitu misalkan. Ya. Dia kayak pyroxene dan plagioclase dan lain-lain, itu kita kalau kita bisa menghitung secara termodinamik kita bisa lihat oh dia mulai mengkristal di kedalaman berapa. Nah, mulai paradigma baru sekarang ditemukan bahwa ternyata
plagioklas, paroksen itu bisa mengkristal, bahkan satu peroksen itu bisa terbentuk di berbagai macam kedalaman. Gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau misalkan teman-teman pernah melihat kristal peroksen, dia akan menunjukkan ada zoning di situ. Nah itu kalau kita bisa men-trace back secara termodinamik, kita bisa menggali, dari kedalaman berapa, misalnya dari tengah ke ujung. Nah, saya kebetulan studi waktu itu sempat di Barujari ya, anak Rinjani sebenarnya. Nah, dari peroksen yang saya lakukan, perhitungan termodinamik, ya memang kita menemukan ada. Jadi banyak sekali peroksen yang terbentuk di kedalaman 5 km, dan satu lagi itu di kedalaman biasanya 14 atau sampai 20 gitu. Jadi itu common, sangat umum ditemukan ada 2 kantung magma yang kantung magma dalam dan kantung magma juga yang dangkal. Bahkan di anak Krakatau itu juga tim dari Swedia juga melakukan studi. Dia memang ada 2 kantong utama, jadi berdasarkan plagioklas sama peroksen yang menemukan, kalau nggak salah sekitar 20 km di bawah Krakatau itu dominan peroksen yang mengkristal, tapi di kedalaman sekitar dangkal sekitar 5 km dari bawah itu memang ada dominan plagioklas. Artinya data petrologi menunjukkan bahwa ya mungkin kalau kita ngomongin kristalisasi itu kan artinya ada konduit di situ ya, ada konduit magma. Nah mungkin itu sesuatu yang evidence dari petrologi menunjukkan ya memang bisa wajar saja dari kedalaman misalnya 20 atau lebih dangkal itu ada konduit. Bahkan ada beberapa gunung api yang punya konduit berbagai macam-macam kedalaman. Itu bisa dibaca-baca lagi secara, kalau pendekatannya petrologi dan geokimia. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Hendra dan Pak Gama. Ini adalah pertanyaan terakhir dari Arka Universitas Indonesia. Pertanyaannya adalah, menarik beberapa kali Bapak Hendra Gunawan menegaskan bahwa Bapak fokusnya di geofisika, bukan petrologi atau petrokimia. Maaf bila saya salah tangkap. Kira-kira selain tomografi seismik, geofisikawan bisa menggunakan metode apa lagi yang efektif untuk memetakan sistem gunung api? Karena saya belum dapat makul vulkanologi. Terima kasih. Kepada Pak Hendra mungkin bisa dijawab. Ya. Terima kasih. Ini sebetulnya silakan kantor kita kalau mau yang ada tugas akhir. Biasanya selama ini kita banyak mengolah dalam pengolahan untuk tomografi ya. Tapi itu juga kita lihat-lihat seperti Gunung Sinabung kan stasiunnya banyak. Datanya kita persiapkan untuk 2013 itu dari 2010 akhir sebetulnya datanya. Jadi udah terkumpul 3 tahun. Nah, yang sekarang yang belum mulai banyak sekarang yang tugas akhir ini mengolah data GPS. Data GPS tidak perlu sebanyak seismik. Mungkin dengan 4 atau 5 stasiun GPS kita bisa mengolah sumber kedalaman maupun volume dari sumber erupsi. Ini kita kalau ada yang mau tugas akhir atau memperdalam masalah pengolahan data GPS untuk dikaitkan dengan proses yang ada di internal gunung api, ya silakan, itu bagus. Karena kita sementara untuk GPS lebih banyak ke aplikasi praktis ya untuk monitoring. Itu kalau bila dikaitkan dengan kegunung apian, vulkanismenya, itu akan sangat bagus. Baik, terima kasih Bapak Hendra Gunawan. Mungkin sesi pertanyaan ditutup. Kepada para peserta diingatkan untuk mengisi link evaluasi pada kolom komentar untuk mendapatkan e-sertifikat. Berikut adalah sesi inversion kali ini. Saya ingin mengucapkan kepada pembicara Pak Hendra Gunawan dan Pak Gama Abdul Jabar yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait materi yang disampaikan. Terima kasih banyak dari kami pihak SCGI ISC, dan kepada para peserta kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih, sama-sama Pak Gama. Mohon pamit Pak Hendra.
Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Pak.